warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, jumpa lagi bersama Mimin di acara Asik, obrolan asik. Tahukah kalian, menurut dari riset UNESCO bahwasannya Indonesia itu menduduki peringkat terendah dari minat membaca. Perbandingannya itu 1 banding 1000 orang yang rajin membaca. Kelihatannya sedikit banget ya. Gimana kalau kita nanya dan observasi langsung kepada salah satu pustakawan? Ikutin Mimin dong. Nah, Besti-besti Elasik, sekarang Mimin udah ketemu nih sama Bapak pustakawannya dari Perpus Institut Kesehatan Hermina. Halo Bapak, apa kabar? Halo, kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita baik semuanya. selalu ya. Nah, gimana nih? Boleh kenalan dengan nih Pak? Oh, boleh, Bapaknya tentu. ya. Nih, kita kenalan dulu Min. Karena di pepatah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Gitu ya Oh, Pak. cinta. Cinta-cintaan jadinya Pak. Nah, boleh nih kita kenalan dulu sama Bapaknya ya, Besti-besti Mimin. Sobat Besti, dimanapun berada, perkenalkan nama saya Cecep. Saya diberi tugas untuk mengelola dan melayani teman-teman Besti, khususnya di bidang perpustakaan. Jadi teman-teman Besti kalau mencari literatur atau yang berkaitan dengan menunjang proses pembelajaran teman-teman Besti, silakan datang ke perpustakaan dengan senang hati ya. Wah, keren banget ya. Di sini itu berarti udah lengkap ya Pak untuk fasilitas ya. Kalau untuk koleksi boleh dikatakan bisalah, tapi kalau lengkap 100% mencari kesempurnaan belum lah ya. Tapi kalau untuk menunjang dalam di Inkesna ini kan di kesehatan Hermina itu ada 7 prodi ya. Iya Pak, betul sekali. Perawatan, farmasi, fisioterapi, LM, nurse ya. Kesehatan masyarakat insya Allah adalah gitu. Baik tercetak maupun elektronik. Asik, berarti kita udah bisa ngelewat Bisa pakai dong, web ya Pak? bisa. Wah. Diakses dari rumah juga bisa. Koleksi juga tidak hanya buku ya. Koleksi itu kan ada buku, ada jurnal, ada proceeding, ada makalah teman-teman nih, repository juga ada, makalah dosen juga ada, artikel-artikel Pak dosen juga. Pokoknya maju terus untuk mahasiswa Besti semua ini dalam Iya, proses Bapak. literasi ya menuju cita-cita ya kan. Iya betul. Nah, gini Pak, sebelum kami kesini ternyata ada banyak-banyak besti-besti dari Awasik nih yang nitip-nitip pertanyaan nih mengenai Boleh, literasi apa karena tuh? mereka kan penasaran ya Pak, kayak apalagi pada zaman sekarang mereka tuh lebih dominan kayak ngikutin, lihat nih mereka nyari apa, mau nyari tahu apa, tinggal klik aja tuh di salah satu aplikasi langsung ketemu tuh jawabannya. Padahal mereka tidak tahu nih Pak ini bener atau hoax atau cuma berita yang dibuat-buat kan. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri seberapa penting sih mahasiswa untuk membaca buku itu? Mahasiswa untuk membaca buku, bukan tugasnya mahasiswa kan pertama membaca ya, Iya, proses Pak. pembelajaran Iya. ya dalam edukasi, menulis dan menulis kan, terus pengabdian masyarakat. Nah tugasnya mahasiswa apa? Ya membaca buku. Kita mustahil akan bisa melakukan sesuatu, bisa misalkan menulis, hasilnya kan menulis ya, skripsi, karya tulis, kalau tanpa membaca. Terus juga kita sederhananya, contoh konkretnya ada ujian, tapi kita nggak belajar kan membaca buku kan jadi. Iya, betul banget, Jangan Pak. bisa, itu. Jadi seberapa penting? Ya penting banget membaca mah. Tidak hanya untuk kaum mahasiswa seperti teman-teman Besti, semua kaum pembaca harus. Ya di agama juga kan. Saya ya di Islam kan yang pertama kalimatnya ikro. Bacalah, baca. Berarti baca tuh memang Walaupun penting banget malas, ya. baca aja lah. Sedikit juga nggak apa-apa, baca lah. Walaupun satu kalimat baca aja. Walaupun kita bacanya judulnya intisarinya baca gitu. Biar tahu ya. Iya, tapi gitu ya Pak. Nah, kalau untuk minat sendiri sebenarnya dibutuhkan nggak sih Pak buat biar bisa, kita tuh pengen baca tapi kita harus nungguin minat gitu. Apalagi sekarang kan tuh generasi Z itu kan banyak yang mager ya Pak. Aduh, termasuk teman banyak dari sahabat-sahabat Mimin juga yang seperti itu. Jadi kayak mau baca tuh harus minat dulu nih, kayak lagi moodnya dulu baru mau baca. Sebenarnya tuh harus nggak sih Pak? Iya, generasi Z sekarang ini mau bisa singgung dikit ya.
Generasi pengen serba instan dan cepat. Iya. Dia tidak mau berlama-lama. Pengennya cari ini dapat udah. Iya, Nggak betul mau banget. berlama-lama ya kan generasi Iya. gitu. Sementara kalau membaca kan harus dibaca, dipahami, ada sesuatu yang dipahami kan. Dia terserah mau membaca cepat, mau sedikit banyaknya, yang jelas ya ada sesuatu yang bisa masuk ke kita, dipahaminya. Terus juga bagaimana minat baca, ya harus. Kita gimana mau jadi ini kalau kitanya enggak minat, ya harus dipaksakan. Minat itu harus dipaksakan ya emang harus kan walaupun sedikit-sedikit, nanti bertahap harus. Apalagi teman-teman Besti masih posisinya mahasiswa ya, apalagi mahasiswa atau dipaksakan banget ya. Seperti Anda aja pergi kuliah, aduh malas tapi harus kan masuk itu. Langsung dimasukin kewajiban ya Pak ya? Kalau kayak gitu. wajib dikatakan wajib lah ya. Iya. Bacalah. Membaca, belajar itu bagi semua kalangan tuh benar-benar Memang sih kata membaca, belajar mungkin ya saya sendiri juga ya. Udah sesuatu hal yang membosankan, aktivitas yang membosankan. Tapi mindsetnya coba deh, mindsetnya jangan membaca belajar, jadi mindsetnya tuh ya, gue pengen tahu gitu. Jadi jangan wah membaca nih harus enggak, gue pengen tahu doang isinya apa sih buku ini. Gitu aja ya. Iya Pak. Gitu. Karena yang diperlukan sekarang kan pemahamannya. Ketika kuliah pun mungkin pertanyaan dosen menggali ke pemahaman menurut saudara kan, kalau mahasiswa kan Betul. beda kalau SD mungkin pada dasar sesuatu yang pasti A adalah nih. Iya. Kalau ini kan tidak hanya A adalah, tapi pemahaman Anda. Betul. Kalau mahasiswa gitu kan. Iya Pak, betul. Jadi membaca harus dipupuk, rasa malas itu ya harus dipaksakan. Ini ya sobat-sobat Besi, kita udah dengar menurut Bapaknya. Nah, kira-kira apa ya Pak dampak negatifnya ini Pak dari orang-orang, dari sobat-sobat Besi yang masih males banget buat baca tuh Pak? Dampak negatifnya. Ya mungkin bisa dikatakan terbelakang ya. Karena negara-negara maju paham ya, di negara maju tingkat bacanya tinggi kan, budaya Iya bacanya. betul Pak. Kalau kita dampak negatifnya ya terbelakang dong, kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu apa ke depan kalau tanpa membaca paduan guide kan, diumpamakan ini ada guide buku-buku apa teman-teman basic kuliah itu kan guide-nya, guide untuk menjadi saya lulus menjadi ini menjadi itu. Tidak hanya semerta-merta lulus tapi tidak paham ilmunya. Sayang, tanpa guide petunjuk. Buku itu adalah guide petunjuk hidup kita, fase hidup kita kan. Kalau di itu ya sama seperti kitab suci kan ya. Nah itu kan kitab suci kalau didiemin aja kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu minuman itu minuman berapa itu haram atau tidak, karena kita dibaca itu. Ya arif bijaksana lah untuk menjadi diri kita. Arif dan bijaksana karena ingin ketahuan kita itu aja ya, harus pemahaman itu. Keterbelakangan berarti nanti tingkat kebodohan juga bisa meningkat ya Pak? Iya. Bagus tuh pertanyaannya. Namanya sinonimnya terbelakang ya bodoh ya. Iya. Bodohnya mungkin dia terbelakang, kita nggak tahu. Orang lain karena sudah membaca, sederhananya kita tidak membaca. Jadi kita ya tidak tahu, bahkan bisa didikte terus. Iya. Nah kan negara dalam hal lingkup kenegaraan, negara yang terbelakang kan didikte terus kan. Iya, diperintah sama negara. Iya, kita kan dibodoh-bodohi terus kan. Betul tuh Pak. Penjajah aja kan ya dikit dibodoh-bodohi. Bagaimana bermaksudnya ke mahasiswa? Ya kita dibodoh-bodohi, nggak tahu apa yang disampaikan oleh dosen. Iya, betul. Maaf ya, bukan dibodoh-bodohi. Kita tidak tahu apa yang disampaikan dosen, tidak diserap ke kita. Itu bukan berarti tidak membodohi, enggak. Jadi kita nggak tahu. Jadi kita terbelakang terus, jadi tidak mengikuti pola pemikiran dosen yang diutarakan kan dalam belajar. Iya. Hanya disuapin aja. Sementara di kuliah kan dosennya pengajar juga kan, belajarnya di buku, bisa juga di buku. Ya kita sendiri aja bisa kan ada buku. Betul. Mungkin kemajuan teknologi ya, untuk hebatnya kemajuan teknologi untuk meningkatkan minat baca, apalagi yang kalian malas. Alih bentuk gadget ada, buku elektronik ada, dalam bentuk media cetak buku sekarang udah ada media bisa dibaca di
gadget saudara ya teman-teman, apa nih yang buat? Kalau saran saya bacalah walaupun hanya satu ayat, satu kalimat, satu kalimat. Iya, ini tuh ya sobat-sobat, kita tuh kelihatannya sepele banget ya, padahal cuma gara-gara nggak minat baca. Tapi ini emergensi banget nih buat kita ke depannya, buat negara. Apalagi kita nih penerus-penerus generasi bangsa loh. Jadi jangan sampai malas-malas baca ya. Nah, Bapak, menurut Bapak sebagai seorang pustakawan dan juga sebagai salah satu penanggung jawab perpustakaan di Institut Kesehatan Hermina ini, adakah saran Bapak atau cara dari Bapak tersendiri gimana nih buat meningkatkan minat baca para mahasiswa tuh biar kayak jadi mau baca baca tuh asik gitu loh Pak. Ya, bagaimana saya meningkatkannya? Pertama harus kesadaran diri dulu bahwa kesadaran diri yang terus dipaksakan ya. Yang akan tersambar, dipaksakan aja baca gitu, datang aja. Terus belajarlah, mungkin diskusi kelompok suka ada ya. Nah itu kan untuk membantu orang yang kita nggak sempat baca, ada yang udah baca, ada yang belum, jadi dibuat diskusi kelompok lah, bekerja sama gitu. Karena dengan itu akan menimbulkan stimulus antara teman-teman itu untuk meningkatkan baca. Dia tahu sih, gua nggak tahu, dia tahu. Terus yang dalam diskusi kecil itu, makanya rajin-rajinlah untuk teman-teman Besti, kalau malas baca banget mas, tapi harus dipaksakan juga, banyaklah berteman, berdiskusi, tapi bukan kesana kemari, bukan diskusi kelompok kecil. Itu kan menimbulkan stimulus. Gua tadinya kagak tahu, tapi lu tahu sih. Dari mana? Dari buku ini gua jadi tahu. Kan saling memberi effort apa ya? Energi ya. Ada buku apa tuh? Dalam satu kelompok si ini bisa membuat energi lain bisa menambah. Ya, pernah kan iya. Jadi minat nih kan, jadi pengen tahu akhirnya pengen semua gitu loh. Jadi cuma bukan gosip aja nih, orang bisa nyambung biasanya nih Pak. Ya, biasanya kayak, ini berita artis ini nih, kok tahu, udah tahu. Kebanyakan karena teman-teman Besti kuliah ini nggak lama loh. Sayang kalau kadang saya sendiri juga ya, kadang suka ada penyesalan. Kenapa gua taunya pada pelajaran itu, ilmu itu tuh waktu zaman kuliah udah ada, tapi karena gua malas belajar atau terskip atau malas baca ya, terlewat. Gue taunya setelah berapa puluh tahun gue lulus baru tahu, terbelakang kan, taunya belakangan. Iya. Coba kalau pada saat itu gue betul-betul memanfaatkan waktu untuk itu bener banget tuh kok, banyak yang begitu kayak menyayangkan kayak, padahal itu kan pembelajaran waktu SMA, waktu SMP, kenapa kita ini baru bisa tahu ngerjainnya pas udah kuliah, padahal ini kan udah lama banget pelajaran materinya gitu. Kenapa itu? Karena pada saat itu kita tidak memanfaatkan. Iya, jadi penyesalannya ujung-ujungnya di akhir ya kan. Tapi syukur ketemukan jawabannya. Iya Pak, betul. Dari ketemu jawabannya, evaluasi diri, berarti kita harus saat ini harus memanfaatkan waktu sebagai untuk belajar. Bermain lah, jangan kalimat belajar, bermain tanda kutip, bermain baca buku, bermain ngerjain tugas ya, bermain. Oke, jangan hangout aja. Kalau zaman Bapak kan cuma tuh hangout, kalau sekarang kan healing. Iya betul banget, refreshing ya. Kan jadi tahu kan istilah-istilahnya, hangout, healing, ya ada lagi. Apa lagi? Nah kalau untuk dari perpustakaan di Institut Kesehatan ini, ada nggak sih Pak acara kayak promosi atau demo literasi kepada pihak mahasiswa gitu nggak sih Pak? Atau ada mau gitu atau? Iya, itu ada. Rencana? Bukan. Setiap formalnya ya, setiap ajaran baru PPKMB ya. Iya benar. Nah kan itu berliterasi itu bagian perpustakaan. Terus ke tiap kelas yang udah berjalan tuh tingkat 3 saya di prodi keperawatan. Kalau ada aplikasi baru saya masuk kelas, minta 10 sampai enggak sampai setengah jam, enggak 10 sampai berapa menit, 15 menit, minta ke SIP-nya ya, ketua kelasnya, bila jam kuliah udah selesai Bapak akan masuk atau ke akademik masuk. Di situ bagaimana dia akan kembali terjadi itu, bagaimana cara menggunakan menjalai daftar pustaka ya, pencarian visitasi ya, bagaimana mungkin nanti ternitin, bagaimana mencari sumber informasi ya kan, sebagai bahan penelitian, berbahan perkuliahan Anda melalui elektronik ataupun secara manual konvensional. Masuk suka ada kelas. Bahkan
Kalau ada desnatali enggak apa ya? Rencana kalau ada apa tuh namanya tuh kegiatan marketing tuh atau apa open kampus ya, open house ya. Kayak ada stand suka ada dulu suka dilakukan stand. Kita hanya memajang buku-buku yang tertua nih di sini tuh. Aplikasi yang terbaru sebagai daya tarik aja. Untuk pengelolaan dari perpustakaan ini sendiri itu pengadaan bukunya gimana ya Pak? Kok Nah, bisa bervariasi gitu kan iya, ya, iya, buku hilang gitu. Di perpustakaan perusahaan kita ini, di sana ini ada bacaan dua kategori dulu ya. Bacaan yang betul menunjang pas sebelum belajar mengajar, bacaan inti kalau di kami, bacaan inti dan bacaan penunjang. Bacaan inti ini ada bacaan yang dipakai dalam proses pembelajaran. Itu pakai, misalnya baik itu prodi apa perawatan, farmasi dan lain sebagainya. Itu harus inti. Dan bacaan sebagai penunjangnya ada kami itu dia kan novel, bacaan-bacaan yang refresh ya. Kan salah satu di antara fungsi pembelajaran sebagai fungsi rekreatif ya. Jadi tidak serta-merta monoton bacaan yang berat terus, tapi ada bacaan yang fun dulu lah, untuk merefresh ya, stimulus kita ya. Ada novel, majalah sekarang nggak langganan lagi. Dulu ada surat kabar, sekarang nggak lagi karena semenjak ada surat kabar yang udah menggunakan itu ya Dari website teman-teman. Nah itu seneng kan dulu pasti seneng bobo ya kan Iya, teman-teman, betul, bobo Kak. ya. Bobo cetak Koran-koran kecil. itu Bapak pengen mengajukan lagi untuk angkatan koran-koran nanti. Karena setidaknya kita baca-baca yang ringan itu perlu Iya kan tuh untuk suka ada meningkatkan minat baca. komik-komik tuh kayak si Doyok, terus Nah. sama di Oncom tuh terkenal banget ya sobat-sobat Mimi. Komik-komik dan bacaan-bacaan seperti ini diri memacu kemana saya tadi baca. Nah ini bacaan-bacaan kayak gini, bacaan-bacaan yang sederhana kayak gini. Ini kan tidak mesti harus baca secara fokus ini. Ya saya ada waktu 10 menit gue baca aja sih. Ini kan lumayan kan baca-baca gini. Kita meningkatkan stimulus. Tuh. Kalau bacaan intinya emang harus pemahaman yang sungguh panjang. Berarti statement dari para pendahulu kita bahwasanya dengan membaca itu kita bisa melihat dunia. Itu berarti benar, Pak? Betul. Jendela dunia, membaca jendela dunia. Bahkan saya dulu obrolan ya dengan mungkin pengalaman beliau dengan dosen saya ya dulu tuh mengatakan kita nggak perlu deh pergi kemana-mana. Kita mau lihat belahan dunia Antartika dengan cepat dan cepat. Baca aja buku ensiklopedia tentang Antartika pasti keluar apa museum. Oh iya juga ya, dulu belum ada secanggih kayak gini, apalagi kalau ada secanggih kayak gini udah ada gadget lebih mudah lagi dengan membaca tuh ya, membaca. Kalau pesan dari saya, sayanglah kita memiliki maaf ya, Yang Maha Kuasa memberikan fisik yang sempurna, mata untuk melihat dan bisa membaca. Sayang kalau tidak digunakan mata yang indah. Mata teman-teman Besti ya, sayang kalau tidak digunakan. Untuk apa melihat yang akan baik, membaca. Orang yang sedang diuji tidak bisa melihat, disabilitas saja kekurangan ya, orang-orang yang kekurangan jadi karena pengen bisa membacanya maka ada huruf braille kan. Kita udah bisa melihat, masa tidak dimanfaatkan? Saya motivasi saya itu aja loh teman-teman Besti. Aduh hebat banget nih ya, kita udah ngobrol-ngobrol berbincang-bincang mengenai meningkatkan cara dan juga memajukan literasi ini buat para generasi Z yang ada sekarang nih sobat-sobat Mimi Asik. Gimana? Seru nggak dari hasil wawancara hari ini? Nah, untuk selanjutnya kita sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya di tema-tema yang banyak dan juga menarik lainnya. Mungkin cukup sekian dari Mimin, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita berjumpa lagi di acara Oasik selanjutnya, obrolan asik. Oke, dadah Bapak, terima kasih banyak ya Bapak. Nanti lain kali kita ketemu lagi. Dadah sobat-sobat Mimi. Tunggu dulu, masih belum selesai loh. Dengerin sebentar yuk sobat asik. Kata-kata mutiara dari saya pesan untuk sobat-sobat Mimin ya.
ya teman-teman mahasiswa. Hadapilah segala sesuatu itu dengan senyum, tenang, dan dengan semangat. Karena segala kehidupan ini tidak akan terlepas dari sulit dan mudah. Hadapi kesulitan itu dengan kemudahan. Kemudahannya dengan mana? Dengan senang aja, dengan tenang aja hadapi. Karena kalau dengan ketenangan, semua akan terbuka kemudahan-kemudahan itu. Dan tentunya dengan yang senang, tulus, ikhlas ya. Oke, semangat, senyum selalu.